Ya, teman-teman, hari ini tanggal 27 ya, jam 22.20. Maaf ya, agak telat nih, teman-teman. Tadi ada urusan sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Baik, langsung saja. Ini bukan untuk rekomendasi apalagi membeli ataupun menjual, tapi ini adalah emiten-emiten yang punya teman-teman ya, yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Mungkin ada sedikit yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin nanti kalau pingin banyak ya, mungkin bisa ditambahkan sama teman-teman ya. Siapa tahu perbandingan saya sama teman-teman bisa diterima ya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah berkomentar, terus memberikan subscribe, terus memberikan saran dan mendoakan saya. Mudah-mudahan teman-teman juga dibalas 10 kali lipat dari apa yang telah kalian ucapkan. Dan tidak lupa, jangan lupa teman-teman ya, ketika kita trading itu hukum dasarnya beli di bawah, jual di atas. Ingat ya, perbaiki sedikit, beli di bawah, jual sedikit agak atas, jangan banyak-banyak ya. Terus kalian kalau mau investasi, pilihlah emiten-emiten yang Q45 lah bagi pemula ya, ataupun yang second liner tapi berfundamental baik ya. Pada ujung-ujungnya nanti juga teman-teman setelah scalping bertahun-tahun, istilahnya swing bertahun-tahun, pada ending-endingnya lah saya akan membeli saham yang fundamentalnya baik bagi independen dan sekarang lagi di bawah. Pasti ending-endingnya seperti itu teman-teman. Nanti kecenderungan ketika usia kita udah mulai agak sedikit eh, berusia ya, mungkin akan ke pemilihannya yang lebih aman aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih muda ya, istilahnya gunakanlah semangat kalian untuk membawa pengalaman ya. Nanti pengalaman kalian bisa kalian ceritakan mungkin di sebuah media ataupun yang lainnya ya. Baik, itu mungkin prolognya. Kita mulai dari IHSG kita. 3 hari ini IHSG kita lagi turun ya. Sekarang turunnya 1,1 triliun ya. Terus transaksinya menurun ya, 12,8 triliun. Foreign udah keluar ya, berarti udah 3 hari ini keluar. Dia juga sudah melewati MA20-nya, yang mudah-mudahan sih tidak dead cross ya. Walaupun dead cross biarin aja, siapa tahu dia mau menyentuh harga 7.586-nya ya. Kalau dia mantul di area situ, mudah-mudahan bisa ya. Sebenarnya di sini ada teman-teman, pas banget di sini nih ya, di 7.675-nya. Tapi saya usahakan yang terjauh aja dulu ya, siapa tahu dia mau menyentuh yang terjauhnya. Oke teman-teman, masih optimis bahwa IHSG kita akan ke 8.000. Optimis saja ya, mudah-mudahan dengan IHSG ke 8.000, mudah-mudahan ekonomi kita akan lebih baik. Baik, yang pertama ada BBRI. BBRI bagaimana? Dan connectingnya agak lama teman-teman. Sebentar ya, harus bersabar. Nah, ini BBRI ini 3 hari sama ya, seperti IHSG, porennya keluar 3 hari ya. Nih 3 hari keluar. Terus si Bana Lokal juga 3 hari keluar ya. Lihat nih, Bana Lokal 3 hari keluar ya. Terus bagaimana dari pengambilannya? Sementara ini semenjak pengambilan dan sedikit lagi teman-teman, bahwa si poren, kita lihat poren ya dari tanggal 20 Agustus ya. Kita lihat poren 20 Agustus. Kecenderungan ini kayaknya udah jualan poren nih. Bos Bana Loka juga jualan. Gimana dong teman-teman kalau udah begini nih? Kita lihat ya, 20 Agustus ya, 20 Agustus. Dari tanggal 20 Agustus. Ya wajar lah kalau sekarang jualan ya, tapi jualannya bagus ya di harga tertingginya. Ada KZ ya, 6,5 juta lot, sama CDX yang masuk 3 juta lot. Yang udah keluar adalah si AK ya, 5 juta lot, sama si ZP 1,6. Kita kurangin ya sampai tanggal 25, berarti tanggal 24 ya. Si KZ awalnya 6,2, si DX 2,9 juta lot ya. AK terus jualan ya. AK cuman dari 1,4, TP 2,
Jadi yang paling banyak itu si AK yang ngejual ya. Untuk kita satukan berapa? Jadi si AK sekarang ya ngejual itu 5 juta lot ya. Kalau si KZ cenderung tadi berapa tadi? Si KZ itu 6,2 ya, 6,2. Si KZ-nya itu ngejual jadi 6,5, cuma ngejual sedikit ya untuk KZ ya. Malahan cenderung si KZ nambah ya. Dari 3,4 triliun ke berapa nih? 3,2 ke 3,4 ya, artinya si KZ ini nambah terus ya. Coba yang keluar tuh si AK ya, si AK 1,4 juta lot. Ini yang paling banyak si AK yang ngejualnya ya. Kita lihat ya, tanggal 27-nya. Si AK-nya 5, juta lot, si ZP 1,6, cuman di sini tambung sama si KZ ya. Cuman kecenderungan dia pembuangannya lebih besar daripada pembeliannya ya. Di sini juga udah terlihat di sini ya, semenjak ngambil terus dia pembuangan sangat cepat banget ya. Saya pikir sih kalau ke arah ya mungkin untuk tutup gap ini dulu dah gitu ya, ke angka berapa nih? 4.900 mungkin ya. Saya tuh pinginnya ke arah sini teman-teman nih, ke 4.400 ya. Mudah-mudahan sih bisa ya ke 4.400 ya. Jadi sebelum dia ada kenaikan ya mendingan ada penurunan dulu ya. Tapi kalau dia tidak menyentuh ke arah yang saya targetkan ya mudah-mudahan sih tidak melebihi area sini ya. Nih, area 4.800 ya. Mudah-mudahan bisa kalau dia bisa nembus artinya bisa menutup gap-gap yang ada di sini ya, teman-teman ya. Jadi sementara ini si Poren sama si Bandar Lokal cenderung jualan teman-teman ya. Makanya mudah-mudahan sih ini ada penurunan lagi mungkin. Tapi si KZ ini belum jualan teman-teman ya. Hanya si AK aja yang jualan sampai 5 juta lot. Si KZ malahan punya barang 6,5 juta lot semenjak tanggal di sini ya. Kalau kita ukur dari sini ya. Si DX juga punya 3 juta lot. Artinya masih banyak, Poren sih masih banyak, duitnya masih banyak lah gitu ya. Yang ngebuang aja cuma 5, juta ya ngebuangnya itu ya untuk Porennya. Untuk Bandar Lokal siapa yang ngebuang? Ada sih, nggak terlalu besar ya untuk lokal ya. Kita gabungan dari tanggal 20 juga sama. Artinya ini antara si Bandar Lokal sama Poren cenderung sama ya untuk baik pengambilan ataupun pembuangannya ya. Di sini si AK Poren ngejual, si AK lokal yang ngebeli ya. ZP juga, tapi ZP lokal sama ZP Poren dia ngejual ya. Di sini ya kita lihat ya si PD, KZ sama si F ya. Ini ada 3 broker yang ngejual yang sangat signifikan ditambah si EP ya. Cenderung sih ini kalau di sini ya garis Poren dan sangat Bandar Lokal juga cenderung jualan ya. Ini sebenarnya udah mencapai titik penjualan penghabisannya di arah sini ya. Untuk yang memaaf harganya ya. Jadi kita tunggu aja pantulan lagi dari Poren aja, mudah-mudahan si Poren bisa nahan sampai 4.800 ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi BBRI sekarang lagi dibuang sama Poren, dibuang juga sama lokal, tapi mudah-mudahan tidak menyentuh 4.800-nya ya. Mungkin bisa ke arah step pertama di 4.900. Tapi keinginan saya itu jatuh ke harga 4.400 ya di sini nih. Di gap ini ya. Cenderung pengen ke sini saya itu ya. Mudah-mudahan tercapai lah. Gak apa-apa kan kalau teman-teman yang punya BRI bisa nambah muatan lagi gitu kan. Kalau yang beli di atas ya bisa nambah muatan lagi. Target masih belum tercapai di 5.600-nya ya teman-teman ya. Target yang kedua di 6.200. Oke. Sip ya untuk BRI ya. BRI mah kalau semakin ke bawah ya teman-teman, kalau mau ambil aja teman-teman, santai saja kalau BRI mah. Di atas aja saya bisa santai gitu BRI itu. Baik, yang kedua ada SELIS. SELIS bagaimana? SELIS itu sekarang lagi diambil sama Bandar Lokal ya. Bandar Lokal ngambil dari tanggal berapa nih? 13 September. Kita lihat 13 September siapa yang ngambil untuk SELIS. Domestiknya si HP bagus teman-teman, HP PD cenderung bagus sih yang ngambil ya, HP PD ya. Sini lihat jelas ya di sini ya, si Bandar Poren terus ngambil. Terus kalau si Bandar Lokal ngambil. Kalau kita lihat Poren terus ngambil, cuman dia tidak ada pembuangan yang signifikan. Artinya si Poren masih di atas. Jadi target ke
62-nya saya pikir bisa lah gitu ya. Semenjak ini target yang pertama belum tersentuh juga ya. Target pertama yang ini nih. Dia bila mana dia bisa melewati 62-nya mungkin bisa langsung up ke atas ya. Dia juga udah ngasih tanda teman-teman bahwa mau ke 60-nya ya. Apa alasannya? Alasannya si bandar lokal belum jualan yang signifikan ya. Di sini aja dia hanya jualan maaf sebentar ya. Dia hanya jualan 2 kali, yang paling agak besar dikit, cuman ngebuang juga sedikit-sedikit ya. Tapi pengambilannya lebih besar daripada penjualannya. Di sini ada si HP sama sepeda sama si CC. Poren cenderung dia ngambil ya, cuman belum jualan yang signifikan. Kita lihat tanggal 28 Juni. Jadi kalau poren itu 28 Juni. Nah, Juni. Nah, ini dia. 28 Juni ya. Kita lihat untuk poren. Ada DP ngambil 1 miliar 194 ribu lot ya. Belum terlalu besar sebenarnya karena ini sangat kecil sekali dia pengambilannya semenjak tanggal 16 Juli ya. Hanya sedikit-sedikit dan dia tidak signifikan pengambilannya. Beda dengan bandar lokal, dia pengambilan untuk pengeluarannya cenderung seimbang ya. Malahan di sini terlihat banyak banget untuk pengambilannya, pengeluarannya sedikit. Mudah-mudahan si series ini bisalah mencapai target pertamanya di 74 ya. Tapi harus melewati si kepala merah yang area sini ya, di 61-nya 6162 ya. Ini juga udah terlihat jelas mau ke atas. Hati-hati aja mungkin area 52-nya ya. Dia udah meninggalkan gap si ekor merah ya. Tapi kecenderungan ke atasnya ada teman-teman ya. Jadi santai saja. Untuk series aman ya, masih ada bandar poren masih ada di dalam, terus si lokal juga pemungutan lebih banyak daripada pengeluaran. Oke, kita lihat lagi ada BPTR. BPTR kita lihat ada perkembangan apa? BPTR ini udah ada pucuknya ya, si kepala merahnya udah ada, sekarang lagi pembuangan. Tapi saya pikir kalau dia jeblos dulu ke area menutup gapnya ya, ini sampai gapnya itu sampai 85-nya itu akan lebih baik lagi. Dia juga udah meninggalkan jejak mau ke 98 ya. Terus pungutannya bagaimana? Pungutan bandar lokal bagus, pungutan si poren juga bagus, Smart Money juga udah mulai kumpulin lagi ya. Semenjak dia menjual di harga tertingginya, Smart Money udah mulai masuk lagi. Kita akan cek untuk bandar lokalnya 10 September. Kita lihat 10 September tanggal 10. Untuk domestik dulu deh ya. Domestik ada siapa? Ada BQ, LS, NI ya. Bagus ya berarti ya. Terus ada AT juga bagus teman-teman, YJ. JB cuma sedikit ya. Yang banyak itu si BQ sama si LS. Ini kecenderungan kayaknya sedikit nih itunya. Ya itu si kakak si YB jualan, biarin aja lah kalau jualan ya. Tapi target tertingginya sih udah maulah ke arah 111-an ya. Cuman dia harus, kalau dia nutup berarti bagus teman-teman, artinya dia menutup PR-nya ya. Mungkin nanti targetnya setelah ini penurunan baru ke atas. Poren juga udah bagus teman-teman ya. Kita lihat dari tanggal 10 September juga sama. Untuk 10 Septembernya kita lihat poren siapa? GR 1,8 miliar, artinya bagus ya. Tapi CC jualan 8,4, artinya sedikit ya jualannya ya. Jadi yang ngambil si GR KW sama-sama KW teman. Kalau ini kan CC poren KW cuma CC ya. Tapi kalau GR juga sama KW ya. Artinya ini dipegang sama poren KW ya. Jadi dia KTP-nya poren tapi pakai broker lokal ya. Nah itulah yang saya bilang istilah broker KW ya, poren KW. Hati-hati aja kalau dia lewat 79 berarti dia mau meneruskan penurunannya. Tapi saya pikir sih kalau ke 51 bisa. Kenapa? Karena ini udah meninggalkan si ekor hijau. Ekor hijau biasanya kan si candle bullish ini biasa suka menutup, bisa 1 tahun 2 tahun tapi suatu saat akan ke sini. Maka manfaatin aja kenaikannya ya. Selama dia MA10-nya belum dead cross, ambil aja manfaatnya ya. Catatan dari saya, broker asing ataupun poren
akumulasi dan lokal juga akumulasi. Jadi untuk penjualannya mungkin ini akan di daerah atas ya, mungkin mudah-mudahan seperti itu ya. Dia juga ngebuangnya sedikit-sedikit cenderung ditahan ya. Tapi teman-teman kita udah mulai pada keluar ya, BPTR seperti itu teman-teman ya. Terus untuk Tron bagaimana Tron? Untuk Tron sekarang lagi menutup gapnya ya, yang udah saya gariskan di sini ternyata menutup. Mudah-mudahan sih dengan menutupnya ini bisa ada pantulan ya. Targetnya belum tercapai ya, ini target kedua ini ya. Target pertama di sini udah tercapai, ini tinggal target kedua. Mudah-mudahan besok ke arah sana. Pada ini kalau gapnya gap di atas saja, saya pikir udah pasti naik lah gitu. Kalau ini masih 50-50 karena dia juga meninggalkan gap ya. Mudah-mudahan sih gap yang atas tertutup juga ya. Tapi saya khawatirnya dia menurun ke bawah dulu untuk mengambil PR-nya di 94. Tapi nggak jadi masalah selama tidak jeblos dari MA 10-nya, artinya dia mau uptrend ya. Mudah-mudahan bisa ngejar ke MA 200-nya ya, mudah-mudahan ya. Bagaimana dengan isiannya? Sementara ini saya memberikan laporan informasi bahwa si bandar lokal masih jualan. Kenapa katanya bandar lokal jualan kok bisa naik? Artinya dia diizinkan untuk jualan, tetapi harus makan barang saya, kata si market maker. Silakan taikin tapi makan barang saya. Dan ini si PD yang suka saya bilang si PD itu nyari lokal juga sebagai market maker juga, itu di sini terbukti ya bahwa si PD ini emang kecenderungannya suka dipakai sama market maker untuk memaaf harga. Di sini itu bandarnya bukan si PD tapi si MG ya. Si MG. Di sini juga terlihat jelas ya. Kita pindahkan dulu ke angka 27 dulu deh. Nah, untuk hari ini kan si PD jualan teman-teman ya. Si PD jualan di sini terdeteksi sebagai bandar cuma di sini Mbak ya. Cuman kalau kita runtun gitu ya. Kita dari sini deh, runtun deh. Tanggal 20 September ya, CPD masih istilahnya mengambil ya, CPD masih ngambil si MG tapi jual. Jadi sini yang terdeteksi sebagai bandar adalah si MG dan PD diizinkan untuk menaikkan harga ya. Nah sekarang lagi ada penurunan, si PD ternyata jualannya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi si PD masih ada barang, yang beli siapa? Ya teman-teman kita yang beli. Tapi si YJ udah masuk lagi, si EP juga udah masuk. Tapi sedikit ya si YJ masuknya. Yang ngebuang itu si kakak ya. Kakak ZP, PD ya, PD sebagai di luar dari bandar, cuman dia ikutan ngejual juga ya. Biarin aja nggak apa-apa, MG udah masuk lagi. Cenderung keluar masuk aja teman-teman kalau ini ya. Terus dari saya bagaimana? Dari saya masih tetap target di 132. Saya tidak akan tergoyahkan. Kenapa? Ada si kepala merah di sini teman-teman ya. Cuman hati-hati aja penurunannya sampai ke 81 untuk menutup PR-nya. Mudah-mudahan sih menutup PR-nya dengan si candle bullish ini lagi ya. Kecenderungan ke atasnya bisa lah teman-teman untuk Tron itu ya. Jadi teman-teman yang masih di bawah santai saja selama belum menembus MA 20 sama MA 10-nya cenderung aman ya. Mudah-mudahan bisa sampai 339 asal kalian santai. Gunakan target teman-teman. Kalau targetnya contohnya 132, udah target di situ aja ya. Ketika ke bawah tambah aja muatan, gak jadi masalah gitu ya kalau kalian percaya dengan emitennya. Terus ada Airgas. Kita periksa dulu sih Tron di sini ya. Untuk Tron kita lihat di sini Tron. Dia kondisinya seperti apa Tron ya? Kita lihat nanti apakah dia udah di harga tertinggi atau tidak. Bisa aja cuma segitu juga di harga tertinggi teman-teman. Jadi jangan Tron, nah ya masih di bawah, masih under value, artinya masih aman Tron ya. Terus bagaimana dengan Airgas? Kita cek dulu apakah Airgas termasuk emiten yang sudah tinggi harganya atau enggak. Airgas kita ke bawahin, kita hapus untuk Tronnya. Airgas itu lagi di harga wajarnya sekarang teman. Berdasarkan Punda Chat itu Airgas itu lagi di bawah harga wajarnya, sedikit lebih murah ya. Nah, dia mungkin kemarin bisa mencapai ke harga 106 ya. Nah, kalau dari saya kan ke berapa nih? 103 ya. Paling tingginya 106, pas banget ya, karena ada di sini ada gap teman-teman ya. Saya cenderung sini ada gapnya, gap down.
Cuman yang pertamanya di sini ada si kepala merah ya, yang di 103-nya. Ini target yang pertama belum terpenuhi ya. Hati-hati aja, mungkin area 78-nya ya. Di sini ada si ekor merah ya. Kalau ke bawah lagi, ke bawah kemungkinan bisa ke 58. Di sini smart money udah mulai masuk, terus si bandar lokal juga udah terus cenderung dia ngambil ya teman-teman ya. Terakhir ngambil ya si bandar lokal ngambil si AT ya, sama si UXL juga ikutan, nggak biarin aja. Tapi kecenderungan di sini terlihat jelas bahwa si bandar lokal ngambil. Porennya mana? Porennya tidak melakukan apa-apa. Jadi jangan abaikan saja poren. Di sini yang mengambil keputusan adalah si bandar lokal. Ya mudah-mudahan si bandar lokal ini bisa memaaf harga lebih ya. Ini juga si MA 200-nya udah nongol teman-teman ya. Nih yang merah ini baru nongol nih ya. Ya mudah-mudahan bisa menembus ya, biar ya uptrend. Andaikan dia tembus ke 106-nya akan lebih bagus lagi. Bisa jadi dia ke arah melewati 121 ya. Mungkin bisa di arah sini teman-teman. Nah, di sini ya. Cuma sini tidak terlihat jelas ada sekepala merah teman-teman ya. Coba lihat digedein. Cenderung ada di sini sedikit teman-teman di 117 ya. Jadi teman-teman kalau menurut saya sih mendingan kalau udah naik ini ya udahlah gitu ya. Kalau mau istilahnya take profit aja ya. Jangan terlalu muluk-muluk sampai ke langit ya. Karena di langit tidak ada oksigen ya, takutnya jatuh lagi. Kecuali kalau teman-teman emang udah yakin saya ini pasti kesini gitu, nah, baru yakin. Tapi informasinya Airgas itu lagi diambil sama bandar lokal dan smart money udah masuk. Bagus ya. Kita akan cek selanjutnya ada emiten Suri. Nah, ini yang nanya Suri, saya nyangkut di 110. Apakah bisa kejemput? Nah, kita lihat nanti ke sini dulu teman-teman sebelum kita melangkah lebih jauh, kita masuk dulu ke sini. Ini untuk menentukan apakah si bandar lokal ini si catnya ini lagi baik atau tidak, lagi di bawah atau tidak. Suri ternyata dia berada di under value, lagi di harga terbawahnya teman-teman ya, si Suri ini. Jadi kalau dia istilahnya ke atas, ini sangat murah banget berdasarkan Pundacat ini lagi murah banget ya berdasarkan Pundacat. Jadi kalau ke 110 itu pasti kejemput teman-teman. Saya juga menargetkan ke angka 144, cuman belum diangkat ya, udah sekitar 2 bulan ya, biarin aja, namanya juga target ya, terpenuhi atau tidaknya ya tergantung mereka gitu, karena di sini bukan saya pengendalinya gitu kan. Ya seperti itu teman-teman ya. Ini juga udah 1 tahun, Desember, nanti Desember 1 tahun gitu kan. Tinggal berapa bulan lagi dia ulang tahun. Saya itu menargetkan di sini ada si gap down ya, itu target utama saya di situ ya. Sebenarnya target utama di sini. Ini berdasarkan harga wajarnya itu masih di 670 berdasarkan PBP. Saya tidak muluk-muluk ke arah situ teman-teman. Kita yang standar aja lah, paling ke harga 172-nya bisa lah gitu ya. Atau si kepala merahnya ya yang saya tunjukkan ada di area sini tuh sebentar nih. Ini bukan kepala merah ya, kebanyakan gap ya. Di sini cenderung saya tidak melihat si kepala merah teman. Ini sangat rapih banget mainnya. Hanya meninggalkan gap aja. Jadi saya bilang, oh ini si Suri si bandarnya bisa melukis dengan baik dan benar gitu ya. Malahan ini udah sangat under value banget ya. Nah, per hari ini ada pengambilan dari Poren teman-teman ya. Kita lihat Poren. Kita lihat Poren ada si AK, ZP, CC. Dia net atau gross. ZP doang yang jual sama si AK, tapi CC-nya ngambil bulat ya. Artinya tidak menjual. Hati-hati aja untuk Suri, mungkin kalau bisa menutup dulu ke 87 bagus ya. Artinya dia menutup PR-nya. Dan sekarang udah diakumulasi sama bandar Poren ya. Bandar akumulasi, walaupun si lokal jualan ya, biarin aja si lokal jualan ya, selagi ada yang menampung ya. Si Aji teman kita juga udah jualan, tapi yang ngambungnya si XA sama si MG ya. Walaupun dia di luar daripada bandar, tapi si MG biasanya dia ngambil untuk jualan. Ingat ya, ngambil untuk jualan. Biasanya dia jualan ya agak harganya agak ditinggiin dikit lah gitu ya. Jadi ini masih posisi downtrend teman-teman ya, walaupun ada pengambilan dari Poren tapi masih posisi downtrend karena
Si MA10-nya ini belum di bawah candle-candle, SMA20 juga belum di bawah candle-candle ya, artinya masih di posisi downtrend. Ya kabar baiknya sekarang itu lagi diambil sama Foreign ya. Semenjak Foreign jualan, ternyata ada pengambilan per hari ini ya. Oke teman-teman, jadi 110 kemungkinan bisa kejemput ya. Terus untuk CEM ada Campina, ada CEM. Kita lihat CEM. Nah, kita ini dulu teman-teman, kesini dulu nih. Ini gunakan fasilitas yang ada di broker teman-teman ya. Untuk CEM berdasarkan Punda Chart itu lagi di bawah harga standarnya ya, artinya lagi di bawah harga wajarnya berdasarkan Punda Chart. Dia pernah dijual di harga 246, terus pernah menembus under value-nya ya di 228. Artinya sekarang lagi murah sih gitu ya. Cuman ingat ini lagi downtrend ya teman-teman, si CEM itu lagi downtrend. Ini lagi downtrend ya teman-teman. Jadi hati-hati aja. Ini area yang saya tandain 294 ya. Apabila dia jebol kemungkinan bisa ke harga 278 ya. Target tetap di sini, mungkin ini target selanjutnya ya. Tanggal 3 bulan 9 udah saya tuliskan targetnya di sini. Mudah-mudahan bisa kejemput ya. Cuman hati-hati aja, dia udah ngasih tanda mau ke bawah ya. Ini dengan seekor hijau, ini juga dengan seekor hijau, artinya dia cenderung mau menandakan ke 1944. Jangan terlalu banyak cut loss teman-teman ya. Tunggu aja sampai si MA10-nya itu di bawah candle. Mungkin di situ kalian bisa average ya. Cuman untuk area penurunnya tunggu dulu ya. Ini harus konfirmasi, tunggu dulu karena ini lagi downtrend. Belum ada terlihat untuk uptrend, ini masih downtrend, masih seperti yang terjun bebas ya, cuman dia sedikit-sedikit terjun bebasnya ya. Sebenarnya ini kalau untuk penurunan yang signifikan udah kejemput, ini juga signifikan juga udah kejemput, artinya ada keseriusan dari bandar untuk memaaf harga ini lagi. Cuma si Foreign santai aja, dia mah kebawahin udah ambil aja. Jadi kedua kebawahin diambil lagi sama Foreign. Ada sedikit penjualan dia ngambil lagi, mungkin sedikit. Nah, kalau di sini sekarang lagi ada penjualan juga. Jadi dari Foreign ataupun dari bandar lokal sekarang sedikit ada penjualan. Jadi kalau ke 291 sangat wajar ya, karena si bandar lokal atau di Foreign lagi jualan. Siapa yang nerima? Ya pasti ya ada yang nerima. Tidak mungkin dia jualan kalau tidak ada barang yang nerima ya. Ini Foreign semua diambil alih untuk pembuangannya sama lokal ya. Artinya domestik semua ngambil barang Foreign ataupun dari bandarnya ya. Cuma pembuangan juga tidak terlalu banyak ya untuk Foreign ataupun dari bandar lokalnya. Teman-teman kita udah pada ngambil. Saya pikir sih lebih baik tunggu aja ya di area 293-nya. Apabila ada titik balik dengan tanda si MA10 udah di bawah kena-kena, mungkin itu akan di-up lagi ya. Jadi Foreign belum keluar, si bandar lokal udah mulai terus keluar ya. Mudah-mudahan bisa ditahan ya di antara 291-nya. Kalau jebol lagi ya kita perhitungan lagi mungkin di area 277-nya apakah dia ada pantul atau tidak. Jadi teman-teman yang mau ngambil, contohnya mau ngambil, tunggu aja konfirmasi si bandar lokal akumulasi atau enggak si Foreign dengan tanda nanti si MA10-nya udah di bawah candle. Nanti besoknya lihat tuh siapa yang akumulasi yang paling besar ya. Kemungkinan dia yang akan memaaf harga ya. Kalau sini sudah dari pungutan bandar lokal belum ada pungutan ya, ya cenderung ngejual terus. Terus ada PAMG. PAMG lagi keren teman-teman, ini lagi diambil sama bandar lokal teman-teman. Lihat nih, bandar lokal cenderung ke atas, artinya lagi diambil teman-teman. Yang saya targetkan tanggal 13 bulan 8 juga belum tercapai, udah 1 bulan lebih belum tercapai ya. Tapi saya optimis dia mau ke 74. Kenapa? Meninggalkan si kepala merah. Ini si kepala merah itu adalah tanda-tanda yang sudah diberikan sama market maker biasanya ya. Mudah-mudahan di saham PAMG ini sesuai dengan rencana gitu ya. Di sini juga udah ada si kepala merah ya, ini belum tertembus. Cuman kabar baiknya si bandar lokal terus akumulasi. Nah ini yang dibilang akumulasi teman-teman. Kalau dia akumulasi ke atas bukan akumulasi nama maaf harga ya. Tapi kalau di sini betul ini namanya akumulasi. Kenapa belum diangkat? Belum saatnya. Kenapa belum saatnya? Belum cukup. Ingat ya, belum cukup.
Karena untuk memaaf sebuah harga itu butuh barang yang banyak. Ketika meng-up untuk 10 tik aja minimal dia harus punya harga di bawah. Jadi mau ngambil 10 tik, 20 tik, dia harus memperhitungkan bagaimana barang dia itu harganya masih di bawah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Smart money udah mulai masuk, cuman tidak terlalu signifikan, tidak seperti waktu di area tanggal 7 Agustusan, bulan Agustusan ya. Tapi secara smart money udah mulai masuk pelan-pelan ya. Kita lihat di sini siapa yang ngambil ya. PAMG nih, lihat hijau banget teman-teman. Jadi yang punya PAMG santai aja. Sekarang lagi diakumulasi sama bandar lokal 28 Agustus. Kita akan lihat 28 Agustus ada siapa. 28 Agustus lihat domestik ada si Ide. Ini saya baru tahu ada si Ide nih, nama si Ide ya. Teman kita udah pada keluar, tandanya bagus. Ini teman-teman kita udah nggak pada tahan nih, makanya mereka pakai sistem psikologis. Saya tidak akan naikkan sebelum teman-teman yang lain cut loss dulu. Nah nanti kalau si teman-teman kita belum ada yang cut loss lagi, cenderung sepi, nah mungkin disitulah yang akan menjadikan titik balik untuk si broker bandarnya untuk menaikkan harga gitu ya. Di sini ada ID, CP spesialis bawahan ya. YU juga udah masuk cuma sedikit. FS udah scalpingan ya, udah keluar. Sini yang megang peran itu si ID ya sama si CP. CP cuma sedikit pada ya. Tapi si ID yang paling banyak. Artinya ini lagi dikuasain sama si ID dan terlihat jelas di sini bandar lokal ngambil secara signifikan ya. Hampir tiap hari dia ngambil di posisi dia di angka 5253 ya. Terus-terusannya diambil sama dia. Artinya ditampung lah ya. Jadi saya optimis untuk ke target tanggal 13 bulan 8 pasti tercapai di angka 75-nya. Mudah-mudahan seperti itu. Dengan catatan dia bisa melewati dulu 56 dan diam. Ini ke 56 udah dikasih tanda sama mereka di kepala merahnya. Ya, ini juga dulu bagus teman-teman, skala hijau tidak ada hambatan. Cuma di sini betul ditahan di angka 52-nya karena di sini ada seekor merah ya, dan dia cenderung ditahan di angka itu ya, tidak ditahan di 50. Artinya mereka masih banyak duit teman-teman, itu aja ya. Kalau mereka banyak duit udah pas barangnya udah siap-siap ada yang ngelola untuk memaaf harga. Yang punya PAMG sabar. Berdasarkan harga wajar PBP-nya di 74 ya, saya tarikan ke 75. Kenapa? Karena ada si kepala merah ya. Saya cenderung pingin simpel. Jadi nanti ke depannya teman-teman kita itu akan kalau udah jalan sekitar 2 tahun 3 tahun dan si kepala merah berfungsi dengan baik dan benar, kemungkinan kita hanya akan menyaksikan bahwa trading itu hanya patokannya ekor hijau, ekor merah, kepala merah, terus si kepala kembar, artinya hijau sama merah cenderung sejajar, dan gap. Udah itu aja. Kita nggak usah mikirin istilahnya bantuan baik bandar detektor ataupun foreign detektor ya. Kita akan cenderung bikin sesederhana mungkin. Jadi kalian nanti pas melihat sebuah lukisan market, saya melihat contoh PAMG, ini mau ke sini nih. Oh ini di posisi bawah. Udah beli posisi ini, tunggu aja. Nah, pingin teman-teman itu nanti ke depannya seperti itu, dengan melihat lukisan maker sebentar aja kalian udah tahu ini mau arahnya mau kemana dan sekarang lagi apa. Nah, kita akan terus melatih untuk itu teman-teman. Jadi kenapa saya tidak memberikan indikatornya dulu, malahan saya itu nantinya itu ke depannya indikator akan saya hilangkan. Kita akan trading berdasarkan peta yang ada aja. Kita akan mengandalkan MA aja ya ke depannya itu. Oke teman-teman. Jadi kita terus berlatih. Makanya di sini kita sama-sama belajar teman-teman ya. Kenapa saya belum memberikan jawaban untuk indikator, biar kalian paham dulu ya. Biar kalian paham dulu, nanti ketika saya berikan indikatornya kalian hanya tinggal menerapkan aja. Dengan sekali lirikannya udah tahu, oh ini lagi diakumulasi, oh ini lagi dijual. Nah nanti teman-teman bisa seperti itu. Tidak usah istilahnya cari yang lain, kalian dengan sendirinya akan memperlihatkan, oh ini pasti seperti ini gitu kan. Dengan sesimpel mungkin nanti ke depannya seperti itu. Mungkin teman-teman nanti yang belum dibahas akan kita bahas karena ini hari libur, santai saja teman-teman ya. Dan mohon maaf untuk saat ini mungkin agak malam dikit untuk diuploadnya ya. Segitu aja, ciao ya.